Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara, kita bertemu lagi di ibadah online pada saat ini. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Dan saya yakin lawatan Tuhan juga terjadi pada setiap kita yang setia bersekutu dalam ibadah pada saat ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, kita mau mengagungkan dan memuji namanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas cinta-Mu, atas kasih sayang-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami mau nyatakan rasa cinta kami kepadamu Yesus. Haleluya Tuhan. Syukur, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Kita mau katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau
segala raja, Bapa Kau layak terima pujian, Bapa Kau layak terima pujian, Bapa Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Bapa Kau layak terima pujian, Bapa Kau layak terima pujian, Bapa Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, oh haleluya. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan namanya. Sebab Dia layak kita sembah. Oh haleluya Yesus, haleluya. Kami mencintai-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau layak terima puji. Syukur, haleluya. Kami tinggikan, kami puji Tuhan. Syukur, haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Kau layak kami tinggikan, Kau layak kami sembah Bapa. Haleluya Yesus. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami benar-benar mencintai-Mu Yesus. Oh haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan dengan Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Kita mau katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Benar Tuhan. Yesus,
Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta Kau. Kita mau katakan, Yesus, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta Kau. Kita mau katakan dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta Kau, Yesus. Sungguh ku cinta Kau. Kita mau katakan, Yesus. Sungguh ku cinta Kau. Haleluya, Yesus. Haleluya. Dan malam hari ini, Yesus, Haleluya. kami mau nyatakan rasa cinta kami kepadamu, Tuhan. Syukur. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, Yesus. Kami mencintaimu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Sungguh tak terukur kasih-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami rasakan begitu banyak kasih setia-Mu kepada kami, Yesus. Syukur, Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Oh, haleluya. Kau layak kami sembah, Kau layak kami tinggikan, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Dan saat ini, Bapa, kesempatan yang indah ini, Tuhan, kami mengucapkan terima kasih, Yesus. Ucapan syukur kami kepadamu, Tuhan. Begitu besar kasih setiamu kepada kami, Tuhan. Kau sungguh-sungguh, Tuhan, mencintai kami terlebih dahulu, Tuhan, dengan menyerahkan dirimu di kayu salib untuk menebus segala dosa kami, Tuhan. Kau sudah lebih dulu mencintai kami, Tuhan, dengan Engkau menyerahkan dirimu di kayu salib untuk menebus
menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik, Kau telah mencintai kami Tuhan. Haleluya. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Benar Tuhan, ku cinta Engkau Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kita mau katakan ku cinta Engkau Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi kita mau katakan ku cinta Engkau Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena
Kau telah mencintai kami Yesus. Kau telah selamatkan kami. Kau telah menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur Yesus. Haleluya Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami serahkan waktu selanjutnya kepada hamba. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, jikalau pada kesempatan yang indah saat ini Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami, terlebih di dalam kami melayani Engkau, karena kami tahu Tuhan, Engkau telah lebih dahulu melayani kami, bahkan Engkau telah lebih dahulu mencintai kami, sehingga pada saat ini kami rindu untuk selalu mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan, mengingat-ingat akan kebenaran firman Allah itu di dalam kehidupan kami, karena dengan firman-Mu kami boleh Tuhan pimpin kami selalu di dalam kebenaran itu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang telah membawa kami masuk dalam pujian syukur. Tuhan memberkati dalam keluarga rumah tangganya, Tuhan memberkati teristimewa di dalam pelayanannya, karena nama Tuhan tetap dipermuliakan. Demikian juga anak Abiu, Tuhan juga selalu menyertai di dalam pelayanannya untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka rindukan untuk selalu tetap dekat dengan Tuhan dan selalu mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Allah hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat beribadah di dalam online saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita di dalam keterbatasan saat ini masih tetap kita bisa menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan, kita bisa menikmati ibadah walaupun hanya secara online, tapi tetap nama Tuhan boleh kita permuliakan. Mari kita mau bersama-sama melihat kebenaran firman Allah yang kita ambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-39 sampai ayat yang ke-46. Kita mau baca bergantian, Mbak Novi dan saya ayat yang ganjil yang di sini berperikop di Taman Getsemani. Lukas pasal 22 ayat yang ke-39, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini menceritakan bahwa penderitaan Tuhan yang begitu sangat-sangat mendalam. Artinya di saat mereka dalam ketakutan, dalam berdoa karena harus menghadapi cawan yang harus
Tuhan Yesus minum saat itu, kita sebagaimana anak-anak Tuhan haruslah senantiasa mengingat-ingat betapa pengorbanan Tuhan itu begitu besar yang dikerjakan atau dilakukan di dalam mereka, di dalam Ia, Tuhan Yesus mau menyerahkan hidupnya ke dalam tangan kuasanya untuk menjadi berkat bagi kita semuanya, karena dengan penyaliban Tuhan Yesus Kristus, dengan pencurahan darahnya, maka kita yang percaya akan diselamatkan. Saat ini saudaraku, kita boleh mengenang, kita boleh mengingat-ingat betapa besar pengorbanan Tuhan yang telah dinyatakan di situ, saudaraku ya. Sebelum Tuhan Yesus mengalami penyalibannya, Tuhan dihadapkan dengan berbagai-bagai penderitaan, yang terakhir kali di saat berada di Taman Getsemani. Di sini Tuhan berdoa, sementara murid-muridnya juga mengikutinya, namun pesan Tuhan yang dinyatakan di dalam kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Di sini kita melihat betapa beratnya penderitaan Tuhan saat itu, sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-40, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, perlu kita ketahui di dalam Injil Lukas ini, kalau ada 4 Injil yang ada di dalam Alkitab sini, biasanya banyak hal yang sama antara penulisan dari kitab Matius, Injil Matius sampai Yohanes. Namun kitab Lukas ini saja yang menulis bahwa penderitaan Tuhan saat itu hampir ya meneteskan keringat atau peluhnya itu seperti tetesan darah yang jatuh ke tanah. Karena apa, saudaraku? Kita perlu ketahui bahwa Lukas adalah juga seorang tabib ya, atau seorang dokter, sehingga dia tahu kasus-kasus di mana seseorang mengalami emosi, mengalami kesakitan, ketakutan. Itu banyak hal, ada yang sampai meneteskan peluhnya itu meneteskan darah, begitu ya saudaraku. Jadi di dalam Injil-Injil yang lain tidak sampai dituliskan demikian, tetapi karena Lukas ini adalah tabib, yaitu dokter, maka dia tahu persis apa yang terjadi di saat manusia atau orang-orang yang sedang mempunyai masalah yang berat atau menderita atau bahkan sampai stres, begitu saudaraku ya. Jadi emosinya yang memuncak sehingga sampai tadi terjadi peluh yang seperti tetesan darah, begitu yang ditulis di sini. Namun Lukas sendiri juga menulis bahwa di saat Tuhan dengan posisi atau waktu itu penderitaannya yang begitu besar, begitu dalam, begitu berat, malaikat Tuhan pun juga hadir, datang untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus yang saat itu benar-benar dan sangat-sangat menderita. Karena kita tahu Tuhan selalu memperhatikan anak-anaknya. Tuhan selalu menyediakan penolongnya, yaitu dengan kedatangan malaikat. Saat itu malaikat Tuhan itu memberikan kekuatan yang supernatural
natural kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus sanggup menghadapi cawan yang walaupun dengan permohonannya, kalaupun toh ini boleh lalu, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Permohonan Tuhan begitu di dalam keinginan, di dalam doa-doanya. Tetapi saudaraku, karena firman Tuhan juga harus digenapi, harus tergenapi, maka hal itu pun juga akhirnya yang terjadi, Tuhan tetap menyerahkan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Di dalam ibadah yang saat ini kita alami, memang kita tidak pernah ya selama beberapa bulan ini melakukan atau menjalankan perjamuan suci, tetapi pada saat ini kita diingatkan betapa penderitaan Tuhan di saat-saat Dia menghadapi penyalibannya. Ada 10 tahap penderitaan Tuhan dituliskan di dalam Alkitab ini, saudaraku. Satu hal yang sangat-sangat terkesan sekali di dalam begitu beratnya, begitu besarnya penderitaan Tuhan, yaitu di saat-saat akhir penderitaan itu, di saat Dia sebelum ditangkap, Dia berdoa agar supaya segala perkara yang dihadapinya saat itu juga karena kehendak Tuhan, dan nyata dan benar juga akhirnya saudaraku, Tuhan tetap disalibkan. Karena melalui pencurahan darah Tuhan Yesus Kristus itu kita akan mendapatkan pengampunannya, kita akan mendapatkan keselamatannya bagi orang yang percaya kepada Dia. Melalui pembacaan-pembacaan yang kita baca pada saat ini, saudaraku, maka hal ini pun juga boleh sebagai kita anak-anak Tuhan, di saat kita mengalami penderitaan-penderitaan, jangan sampai hal itu justru menjadikan kita menjadi lemah, kita menjadi tawar hati, namun kita akan ingat bahwa sesungguhnya penderitaan-penderitaan yang kita alami itu pun tidak sebanding dengan penderitaan Tuhan Yesus yang telah mengalami hal ini. Di saat kita hidup pada zaman sekarang ini, saudaraku, memang kita dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan, dihadapkan dengan banyak hal-hal yang terasa sekali kita terhimpit, baik itu dalam soal ekonomi atau mungkin juga di dalam kita sakit penyakit, menghadapi sakit penyakit. Namun saudaraku, kita perlu ketahui bahwa penderitaan-penderitaan itu tidak sampai yang kita mengalami seperti Tuhan Yesus sampai mau meneteskan darah, peluhnya meneteskan seperti darah gitu, begitu saudaraku. Walaupun kita juga menderita, walaupun kita saat ini kita mengalami kesusahan, walaupun saat ini kita mengalami emosi, tetapi tidak sampai seperti yang Tuhan Yesus saat itu alami waktu di Taman Getsemani ini. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu begitu besar mengasihi kita. Kalau pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan itu telah lebih dahulu mencintai kita, sehingga layaklah juga kita harus mencintai Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban, yang telah menderita, yang telah meneteskan darah, yang mencurahkan, bukan hanya meneteskannya. Kalau yang meneteskan itu peluhnya, keringatnya, tetapi darahnya tercurah di saat Dia tersalib di Golgota. Dan hal itu saudaraku merupakan puncak dalam situasi yang benar-benar
kita boleh merasakan bahwa begitu besarnya kasih Allah itu di dalam kehidupan kita, saudaraku. Kita melihat bahwa di dalam pembacaan kita saat ini, kalau Lukas menuliskan bahwa dia sebagai tabib, itu pun juga ditulis di dalam, kita melihat pasal ayat Markus pasalnya yang Kolose pasal 4 ayat yang ke-14. Di situ Alkitab juga menyatakan bahwa Lukas itu adalah seorang tabib, ya saudaraku ya. Jadi di dalam penulisan Injil Lukas ini diperjelas di dalam Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-4. Coba kita perhatikan dulu, kita lihat dulu kebenarannya. Benarkah juga ditulis di dalam Kolose itu pasalnya yang 4 ayatnya yang ke-14. Kita membaca. Tolong Mbak Novi untuk membantu kami. Kolose pasalnya yang ke-4 pasal 4 ayatnya yang ke-14 ya. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Iya. Jadi benar dinyatakan oleh firman Tuhan bahwa Lukas adalah seorang tabib, seorang dokter, begitu saudaraku ya. Karena tabib adalah dokter ya. Jadi sehingga tadi disebutkan bahwa dia tahu persis keberadaan manusia, orang-orang yang mengalami emosi yang sangat berat, sehingga bisa meneteskan darah itu karena Lukas tahu, sehingga dia menuliskan hal ini. Kalau yang Injil-Injil yang lain tidak ada penulisan yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus ini sampai meneteskan keringatnya itu seperti darah, begitu ya. Jadi hal ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat emosi yang memuncak, begitu saudaraku ya. Karena tadi disebutkan dia dengan ketakutan. Akhirnya Tuhan Yesus sungguh-sungguh kembali berdoa ya. Dan hal ini kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang Allah sendiri juga menyatakan dalam firman-Nya bahwa kita sebagai anak-anaknya yang Tuhan telah panggil dan Tuhan telah pilih itu pun juga harus juga merasakan penderitaan-penderitaan Tuhan itu, mengingat-ingat begitu besarnya penderitaan Allah yang dialami saat itu, penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa saudaraku, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Allah sebagaimana juru selamat yang telah memberikan keselamatan bagi kita, yang memberikan kehidupan bagi kita, orang yang percaya mendapatkan itu semuanya. Kalau kita percaya, kalau kita sampai pada akhirnya kita tetap mengandalkan Tuhan dan kita tetap mempercayakan hidup kita itu kepada Dia. Saudaraku, kalau Tuhan dengan keterbatasan kita sebagai manusia melihat, Tuhan juga harus mendapatkan kekuatan yang ekstra, yaitu dengan kedatangan para malaikat itu, malaikat Tuhan itu pun juga dialami oleh Tuhan Yesus di saat Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Tuhan menghadapi pencobaan-pencobaan juga yang saat itu dialami, dan hal ini pun Lukas menuliskan bahwa dia juga
membutuhkan kekuatan yang ekstra, yaitu malaikat Tuhan dengan kedatangannya, sehingga Tuhan Yesus sanggup untuk menghadapi penderitaan-penderitaan saat dia berpuasa juga, saudaraku. Karena apa? Iblis juga tidak henti-hentinya untuk mencobai dia. Tetapi kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia tetap menjawab, dia tetap juga melakukan kehendak Allah, sehingga dia tidak terpancing dengan iblis yang walaupun katakanlah ya selama 40 hari berpuasa pasti dia juga merasakan kelaparan. Untuk bisa membuat batu menjadi roti pasti bisa, karena Tuhan itu luar biasa kuasanya. Tetapi Tuhan tidak mau menuruti kehendak iblis itu. Dia tetap menjawab dengan firman Allah yang ada di dalam Alkitab, saudara dan saya. Manusia bukan dengan roti saja bisa hidup, tetapi dengan firman Allah. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia menjawabnya bukan dengan melakukan keinginan iblis, tetapi dia menjawab dengan kehendak Tuhan, yaitu dengan kebenaran firman yang dikatakan kepada Yesus, kepada iblis itu. Dan hal yang demikian tidak hanya sekali, tapi sampai 3 kali iblis mencobai Tuhan Yesus. Dan itu juga dituliskan oleh Lukas untuk malaikat Tuhan datang menghampirinya, dan akhirnya Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan yang ekstra, yang supernatural itu. Dia sanggup untuk menghadapi iblis, dia sanggup untuk menyelesaikan puasanya selama 40 hari. Saudara, kalau kita perhatikan secara manusia, untuk berpuasa selama 40 hari tidak akan bisa menyelesaikan, atau kita tidak mampu, itu kekuatan manusia tadi, saudaraku. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang memang kuasa, dia adalah Allah, pasti bisa melakukan segala perkara, segala sesuatu yang dia lakukan itu pasti adalah semuanya bisa terjadi. Dan ini pun juga, saudaraku, dikatakan oleh Lukas tadi, dia atau Yesus pun membutuhkan kekuatan yang supernatural itu. Demikian juga pastinya saudara dan saya, kalau kita ingin mengharapkan kekuatan dari Tuhan, pasti harapan kita kepada Roh Kudus yang Tuhan curahkan buat setiap orang yang percaya, maka mereka akan percaya melalui kekuatan Roh Kudus itu kita akan dimampukan, kita akan bisa kuat, kita akan bisa mampu menghadapi penderitaan-penderitaan yang saat ini kita alami. Karena kita tahu penderitaan-penderitaan yang kita saat ini hadapi tidaklah seberapa kalau kita bandingkan dengan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat juga di dalam Markus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-13 itu dinyatakan bahwa Yesus pun membutuhkan kekuatan yang supernatural itu untuk menahan penderitaan-penderitaannya. Markus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-13. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Amin. Ya, inilah saudaraku kekuatan supernatural itu yang diberikan oleh malaikat kepada Tuhan Yesus, karena kita tahu saat itu sudah berpuasa, dia di hutan belantara di tengah-tengah binatang-binatang buas, binatang-binatang yang liar. Betapa pasti ya saudaraku ya, kita bisa bayangkan kita hidup di tengah-tengah kekacauan
kesulitan, di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu, itu aja sudah membuat kita banyak beban, banyak penderitaan. Nah, tentunya kita bisa membayangkan saat itu Tuhan Yesus begitu berat juga penderitaan yang dialami. Tapi puji Tuhan, karena memang Allah selalu dekat, dan bahkan Tuhan Allah Bapa di surga tetap beserta di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga memberikan malaikat itu turun dan boleh memberikan kekuatan, dan sehingga Tuhan Yesus bisa menahan penderitaan yang saat itu dia alami. Penderitaan Tuhan Yesus bukan hanya secara fisik saja, saudaraku, tetapi di taman Eden itu pun Tuhan Yesus menderita sampai menghadapi kematian. Dia merasa ketakutan, meneteskan darah, keringatnya, dan hal itu saudaraku tentunya kalau tanpa pertolongan malaikat Tuhan, pasti secara emosi itu pun saudaraku, kalau sampai meneteskan darah itu akan juga bisa membawa kematian, itu pasti ya saudaraku ya. Karena apa? Kita kalau manusia ini ya, secara manusia, kalau sudah ada darah yang keluar dan bahkan juga sudah tidak terkontrol lagi, maka hal itu akan juga menjadi kematian bagi seseorang. Tetapi puji Tuhan kembali bahwa Allah yang begitu kuasa tadi, dia bisa menahan emosi tadi, sehingga dia tetap bisa bertahan sampai saat ditangkap, sampai dia harus memikul salib untuk menuju ke Golgota, yang walaupun juga sampai jatuh bangun. Karena apa? Penderitaan Tuhan tidak habis-habisnya saat itu yang dialami dia. Dan hal yang demikian tentunya saudara, buat saudara dan saya yang selalu mengingat akan pengorbanan Tuhan itu, kita akan menghormatinya, kita akan tetap ada di pihak Tuhan, karena kita tahu bahwa Allah kita, Sang Juru Selamat itu benar-benar telah memberikan kita keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya kepada Dia. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, pastinya kita akan menerima janji Allah itu terpenuhi dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian yang dikasihi, di dalam kita beribadah, di dalam kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaknya kita mau selalu mengagungkan Dia, selalu kita memuji Dia karena kebesarannya, selalu kita menghormati Dia karena Dia adalah Allah yang layak kita tinggikan, yang patut kita muliakan, selalu menyertai kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau firman Allah saat ini berbicara tentang penderitaan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, hal ini akan boleh kita hormati, kita tetap mengenang betapa besar pengorbanan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah untuk kita mempercayakan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Hal itu adalah merupakan sesuatu yang membawa kita untuk menuju kepada kekekalan
untuk kita menuju kepada kesempurnaan yang tentunya di dalam dunia ini tak seorang pun yang sempurna. Tetapi puji Tuhan buat saudara dan saya yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita akan dibawa untuk menuju kepada kesempurnaan yang tentunya sebagai orang yang percaya bisa menjadi kesaksian, bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan nama Tuhan itu dipermuliakan. Biarlah saudaraku, dengan kita tetap mempercayakan hidup kita sampai pada akhir hayat kita, maka hal itu akan menjadikan hidup kita ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudaraku, mari kita mau bersama-sama berdoa untuk kebenaran firman Allah pada saat ini. Bapa di surga, kembali kami bersyukur kepada Tuhan untuk kami selalu diingatkan akan kebenaran firman Allah, bahwa begitu besarnya pengorbananmu buat kami, begitu besarnya dan beratnya penderitaan Tuhan saat Tuhan menghadapi penyerahan mereka kepada Tuhan, untuk Tuhan akan disalib, untuk Tuhan akan mencurahkan darahnya itu di Golgota. Kiranya kami sebagai umat pilihan-Mu, kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh selalu mengingat-ingat akan pengorbanan Tuhan itu, dan kami sebagai anak-Mu akan mendapatkan suatu janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dengan pencurahan darah Tuhan itu. Kami akan menerima keselamatan yang kekal dan kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat negara nusa dan bangsa, tanah air kami Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terlebih-lebih di saat bangsa Indonesia ini, bahkan bukan hanya bangsa kami Indonesia, tetapi juga seluruh dunia menghadapi penyakit yang dinamakan COVID-19 atau Corona ini. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, yang mengizinkan juga hal itu terjadi buat kami sebagai umat Allah. Tetapi kami percaya Tuhan, semua yang Tuhan hadapkan itu akan justru membuat kami akan lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan membuat kami akan lebih mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan dan sebagai perlindungan kami. Karena di dalam Tuhan tidak ada barang yang mustahil di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Allah yang tetap memberikan kami damai sejahtera sukacita yang Tuhan janjikan bagi kami, akan kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kami ucapkan doa, ucapan syukur kami. Haleluya, amin.